Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irdatan liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala fi muhkamati tanzilihi wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki, dan yang paling utama adalah nikmat iman wal Islam, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita, duduk iktikaf kita di masjid ini, membasahi lisan kita dengan kalimat takbir, tasbih dan tahmid. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada manusia agung, manusia pilihan, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan berkumpul bersama Rasulullah, mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga khatib mengingatkan, marilah sama-sama untuk selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman kita yazidu wa yanqus, kadang iman kita bertambah, kadang iman kita berkurang. Untuk itu marilah sama-sama, mumpung Allah masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita hidup di dunia ini, banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah, banyak-banyak kita bermuhasabah terhadap diri kita. Sudah sampai sejauh manakah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap ketika kita nanti kembali kepada Allah, kita semuanya kembali dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah akan memberikan kita di tempat yang paling mulia, tempat yang paling istimewa, yaitu kembali kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Jauh sebelum kita berbicara tentang gotong royong, lebih dari 14 abad yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan kebajikan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam berbuat kejahatan serta keburukan. Wa
wattaqullah innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya ajab Allah itu sangat pedih. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Ayat ini jelas menegaskan kepada kita dan memerintahkan kepada kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu tolong-menolong kepada sesama saudara kita, bahkan mungkin kepada orang lain. Karena bagaimanapun juga tolong-menolong ini menjadi kewajiban bagi kita. Apalagi seandainya kita mempunyai kemampuan, kita mempunyai kelebihan, maka janganlah sekali-kali kita tidak mampu untuk menolong saudara-saudara kita yang saat ini mereka sedang dalam kesusahan dan kesulitan. Maka ketika orang menggambarkan bahwa tolong-menolong itu bisa dibagi menjadi dua hal, ada tolong-menolong yang bersifat materi dan juga ada tolong-menolong yang bersifat non-materi. Tolong-menolong yang bersifat materi mungkin bisa kita nilai dengan menolong seseorang itu dengan uang, atau kita menolong seseorang itu dengan harta kita yang kita miliki. Tetapi ada juga seseorang yang tidak mempunyai kemampuan, dia tidak bisa menolong dengan uangnya, dia tidak bisa menolong dengan hartanya, tetapi dia hanya bisa menolong dengan lisannya. Karena bagaimanapun juga setiap kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Saling tolong-menolong, saling menasehati di dalam kebenaran, di dalam kebaikan. Karena bagaimanapun juga kita sebagai hamba yang lemah yang tidak pernah luput daripada salah dan dosa, jangan sekali-kali di dalam diri kita itu merasa yang paling benar. Jangan sekali-kali kita mengkoreksi orang lain, terlebih dahululah kita mengkoreksi diri kita. Sudah sampai sejauh manakah saya ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang kadang-kadang terjadi di zaman sekarang ini. Karena merasa lebih hebat, merasa lebih kuat, mereka tidak mau untuk dikoreksi, mereka tidak mau untuk diperbaiki. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudara kamu yang teraniaya atau yang dianiaya. Ansur mazluman fa kaifa zaliman, kata sahabat. Ya Rasulullah, kalau ada saudara-saudara kita, saudara-saudara kami yang mereka itu menganiaya, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau mereka dianiaya, mungkin kami bisa membantu, bisa menolong mereka dengan kekuatan kami yang kami bisa. Kemudian kata Rasulullah, unzur adil bihi kadzalika nashruhu. Cegahlah ia untuk berbuat zalim kepada yang lain, maka yang demikian itu kamu telah menolong mereka. Kalau ada kezaliman yang terjadi di zaman sekarang ini yang nyata-nyata di depan mata kita, kezaliman yang dialami oleh saudara-saudara kita bangsa Palestina daripada orang-orang Zionis Israel, orang-orang Yahudi, karena mereka ingin menghancurkan bangsa Palestina, bukan hanya sekedar merampas harta benda mereka, tetapi membunuh dari mulai anak-anak sampai dengan orang dewasa. Ini adalah suatu kezaliman yang sangat besar, yang sangat nyata. Siapa yang lebih teroris daripada teroris yang
Walan tarda anka al-yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tidak akan rela pada engkau wahai umatnya Muhammad sampai kamu mau mengikuti ajaran mereka, sampai kamu mau mengikuti agama mereka. Dijajah di depan mata kita, puluhan ribu, ratusan ribu sudah wafat, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalinya mereka dalam kesenangan dan kegembiraan karena kita yakin bahwa saudara-saudara kita yang saat ini mereka telah dijajah, mereka telah dibunuh oleh Zionis Israel. Kepangkuan Allah ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sebagai orang yang beriman tidak tega melihat hal seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Paling tidak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat kita, di dalam ibadah kita. Kita berdoa kepada Allah setiap sholat kita untuk saudara-saudara kita bangsa Palestina. Semuanya terdiam. Bangsa Arab yang dekat dengan Palestina pun terdiam. Mungkin hanya ada satu negara Iran yang kita patut acungi jempol karena mereka berani menyerang Israel. Tapi yang lain mana? Padahal mereka dekat, sedangkan kita jauh. Kita tidak bisa membuat apa-apa. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa silatul muslimin. Doa itu adalah senjatanya orang muslim. Cukup kita berdoa, karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa keterbukaan dari para pemimpin-pemimpin dunia, tidak akan mungkin ini bisa terselesaikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mukmin laki-laki dan perempuan, mereka saling tolong menolong satu sama lain. Untuk apa? Untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu'minuna billah, mencegah daripada kemungkaran, mencegah daripada keburukan. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita bangsa Palestina yang saat ini mereka sedang dijajah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita ini saudara, kita ini seiman sekeyakinan. Lapan kita sama Allahu Akbar, keyakinan kita sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan mau kita diadu domba, jangan mau kita dihina, jangan mau kita disakiti. Kalau ada orang yang ingin tenar, ingin dibayar, mau mengadu domba kita dengan masalah hal yang sepele-sepele, masalah nasab misalnya jadi contoh saat ini, kita jangan mau diadu domba. Karena kita adalah saudara, seiman, sekeyakinan. Tuhan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah hal itu hanyalah permainan dunia yang kita hanya menonton, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Maka kembali kepada kezaliman-kezaliman yang terjadi zaman sekarang ini. Ada kezaliman yang bersifat sosial. Apa itu? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang susah makin susah, yang enak makin enak. Ada kezaliman di dalam hukum. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, sudah menjadi tontonan kita. Kalau ini tidak bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, kalau ini cepat-cepat kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha syadid
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang selalu siap untuk menolong saudara-saudara kita yang mereka dalam kesulitan dan kesusahan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita umat Islam yang ada di Indonesia ini selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara kita yang kita cita-citakan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur benar-benar tercipta dan kita bisa menikmatinya dengan sebaik-baiknya. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.